الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ikhwatul iman rahimakumullah. Bagaimana kita sudah sama ketahui bahwa kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, di mana sebagian saudara kita sedang melaksanakan manasik ibadah haji di tanah haram, sementara di negara lainnya umat Islam yang memiliki kemampuan maliyah harta benda, mereka banyak melaksanakan ibadah kurban, yaitu menyembelih binatang. Secara etimologi harfiah, kurban berasal dari kata qarraba yuqribu kurban wa qurbanan, artinya dekat. Secara istilahan adalah menyembelih binatang pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah berupa kambing atau sapi, kerbau atau unta dalam rangka mentaati perintah Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Sementara itu pelaksanaannya kita secara umum sudah sedikit banyak mengetahui. Di sini saya tidak akan menjelaskan tentang teknis pelaksanaan penyembelihan kurban termasuk syarat binatangnya. Yang ingin saya jelaskan adalah hakikat dan hikmah daripada kurban itu. Jamaah rahimakumullah, setiap perintah di dalam Quran dan hadis itu ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Ada tafsir zahir, ada tafsir batin. Bagi kaum awam, banyak yang memahami Islam hanya dari sisi pandang amaliyah zahir saja. Amaliyah batinnya seringkali terabaikan. Mungkin bisa jadi karena tidak mengetahui, atau mungkin juga memang belum mendalami tentang keimanan, belum kuat imannya. Jamaah rahimakumullah, menyembelih binatang itu merupakan satu simbol amal zahir terhadap amal batin. Amal zahir tetap wajib dilaksanakan, ditaati. Hukum kurban itu sendiri sunnah muakkadah bagi yang mampu. Sementara apa makna batiniah dari kurban itu? Di dalam diri kita itu ada 4 sifat yang mesti kita sembelih, yang mesti kita jauhkan demi mendekatkan diri kepada Allah. Kurban yang menyembelih artinya sifat-sifat ini disembelih ya harus dibuang. Bahasa lain secara tasawuf pembersihan. Tauhid juga pembersihan keyakinan terhadap selain Allah. Sholat pembersihan pikiran kepada urusan dunia. Melatih dalam sholat untuk berkontemplasi, bersih pikiran dari yang lain, menuju pemikiran hanya kepada kebesaran Allah. Dalam zakat juga pembersihan hati dari mencintai harta benda menuju cinta kepada Allah. Puasa juga pembersihan perut dari kecintaan terhadap kelezatan dunia menuju mencintai Allah untuk mendapat kelezatan akhirat. Dan menunaikan haji juga membersihkan
membersihkan jiwa dari rasa bangga terhadap jabatan, kebesaran nama dan pakaian, lalu dilepaskan pakaian dan nama itu dengan membaur dan melebur dengan manusia yang lain. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dan lebih mulia, karena hakikat kemuliaan pada ketakwaan. Dan pada saat melaksanakan haji dengan pakaian yang sama, kain ihram tak berjahit berwarna putih, kita harus membersihkan jiwa dari merasa lebih dari yang lain. Di situ kita hanya ingin tunduk kepada Allah, meraih kemuliaan, bukan meraih kemuliaan di mata manusia, meraih kemuliaan di mata Allah, yaitu dengan ketakwaan. Nah, di dalam diri manusia itu ada sifat-sifat yang harus disembelih. Setidaknya 4 sifat. Yang pertama adalah sifat bahimiyah, yaitu sifat kebinatangan, binatang ternak. Ketika ada seseorang memiliki sifat ini, apa sih sifat bahimiyah? Itu sifat binatang. Yang pertama, binatang kerjanya hanya makan, tidur, kawin. Udah, tiada yang lain itu. Binatang kalau dengar azan, ya dia tidak akan mendengarkan dan tidak pernah mengerti, tidak akan memenuhi panggilan azan. Ketika ada ceramah agama, nasihat-nasihat yang baik, binatang nggak pernah paham, nggak pernah mengerti. Lebih jauh dari itu, binatang juga tidak memakai tutup aurat, tidak malu. Binatang juga ketika ingin menyalurkan hasrat libido seksualnya tidak berpikir ini istri saya atau bukan. Ketika makan bahkan binatang tidak peduli ini halal apa haram, yang penting perut lapar ya makan. Ketika ada manusia yang makan hanya yang penting ini duit, yang penting ini untuk kesenangan dunia, mau halal mau haram tidak peduli, hanya makan, minum, kemudian tidur. Ketika ingin melampiaskan hasrat libido seksual juga tidak berpikir tentang pernikahan yang halal. Begitu ketika mendengar azan kau tidak mau ke masjid atau memenuhi panggilan sholat. Atau juga dia ketika keluar tidak tutup aurat, tidak punya malu. Mendengar nasihat pun tak pernah mengerti dan menerima. Nah, secara sifat maka manusia semacam ini tidak beda dengan sifat binatang. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am, ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang. Ya. Kemudian juga di dalam surat Furqan ayat yang ke-44 sama. Ulaika kal an'am inhum ila kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka itu tidak lain kecuali bagaikan binatang, bahkan lebih sesat. Kenapa? Ya pada ayat tersebut sudah diberitahukan punya hati tapi tak memahami ayat-ayat Allah, punya mata tapi tidak bisa melihat kebesaran Allah, punya telinga tapi tidak mau mendengar nasihat ayat-ayat Allah. Itu jadi di sini Allah sudah menyebutkan sifat-sifat manusia yang punya hati tapi tak bisa digunakan untuk merenungi kebesaran Allah, punya mata tapi tak bisa melihat kebesaran Allah, punya telinga tapi tak mau mendengar ayat-ayat Allah, itu bagaikan binatang. Maka sifat ini harus disembelih. Nanti ketika sudah disembelih 4 sifat ini diganti dengan sifat apa? Yang kedua adalah sifat sabuiyah. Yang pertama bahimiyah, yaitu binatang ternak. Sabuiyah itu binatang buas. Binatang buas itu ketika menginginkan sesuatu, dia akan menyerang pihak lain yang dianggap oposisi atau lawan, yang akan dianggap menghalangi dan merebutnya. Pertama, sifat buas itu adalah menyerang. Kedua, melukai atau menyakiti. Yang ketiga, kalau perlu membunuh sekalipun, atau menyingkirkan atau menghancurkan. Kalau ada manusia demi cita-cita yang diinginkannya agar tercapai, kemudian menyingkirkan pihak lain yang dianggap oposisi dan lawan dengan cara menyakiti, melukai, atau membunuh, atau menghancurkan namanya, usahanya, atau memenjarakannya dari aktivitasnya sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia adalah sifatnya sama dengan binatang buas. Kita mungkin sering dengar ada orang yang buka warung, sebelahnya tiba-tiba ada orang buka warung dengan jualan yang sama, lalu kemudian disantet
atau membayar preman untuk diacak-acak, atau orangnya mungkin disakiti dan dibunuh, diancam dan sebagainya. Itu adalah sifat kepuasan. Begitu juga ketika seseorang sedang mencalonkan atau sedang bertanding dan sebagainya. Sebuah pertandingan, sebuah perlombaan adalah sebuah keniscayaan yang dilakukan oleh makhluk. Caranya harus sportif, nggak perlu lawannya harus difitnah, disingkirkan, dihancurkan. Udah silakan maju dengan kemampuannya, maju dengan keterampilannya. Tunjukkan bahwa dia punya kemampuan, punya kelebihan. Jangan dengan cara menjatuhkan lawan. Nah, ini adalah sifat sabuiyah, sifat buas. Ini harus disembelih. Yang ketiga adalah sifat syaitoniyah. Setan itu punya sifat yang pertama, tidak suka melihat kebaikan dan kebenaran. Jadi orang tidak boleh melakukan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dia tidak suka itu. Sehingga orang dihalang-halangi untuk melakukan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Yang dia suka adalah sifat keburukan. Penipuan, kebohongan, kemaksiatan, entah itu minuman keras, prostitusi, sabu, dan lain sebagainya, perjudian dan sebagainya. Maksiat yang dia senangi. Orang pun digiring ke sana. Segala kemaksiatan diikuti atau difasilitasi. Segala keburukan dijatuhkan, difitnah, dijelekan, dan orang dihalang-halangi. Karena memang dia senangnya melakukan keburukan, maka kemudian dia membela keburukan dan menghalangi manusia berbuat baik, malah mengajak keburukan. Karena dia tidak suka dengan keadilan dan kejujuran, maka orang dihalang-halanginya. Ini adalah sifat setan. Setan juga punya sifat sombong. Ketika dia punya sesuatu, maka dia akan meremehkan. Contohnya iblis ya, sombong terhadap Nabi Adam karena dia merasa lebih tua, lebih punya ilmu, lebih punya jabatan pada saatnya itu. Lalu dia sombong. Di pihak lain, setan itu iri hati, gak boleh melihat orang lain lebih dari dirinya. Iri, yang dia inginkan orang lain harus di bawah dirinya. Kalau ada orang lebih dari dirinya ya dijatuhkan. Dia yang maunya dihormati dan dimuliakan. Nah, sifat-sifat ini sifat setan yang senangnya berbuat baik, berbuat buruk, menghalangi orang berbuat baik, dan mendanai keburukan-keburukan. Ini mesti kita sembelih. Dan yang keempat adalah sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Ini boleh hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada manusia yang ingin memiliki sifat ini. Ini sangat berbahaya kalau sifat ini dikuasai manusia. Padahal dia juga nggak bakalan mampu. Hanya Allah yang mampu memiliki sifat ini. Tapi ada manusia yang ingin memiliki sifat ini yang pada akhirnya dia tidak mampu. Akhirnya kecewa sendiri, tertekan sendiri, stres. Akhirnya dia menderita. Di antaranya Tuhan itu yang pertama adalah pencipta. Arti pencipta itu apapun yang dikehendakinya pasti terjadi. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, berusaha demi mendapatkan apa yang diciptakan, lalu harus terjadi, ini sifat rububiyah. Nggak boleh kita punya sifat ketika melakukan sesuatu demi cita-cita, lalu kemudian di hati diyakini harus terjadi. Mesti terjadi, nggak boleh enggak. Saya pasti bisa. Ini sifat rububiyah. Hanya Allah saja yang ketika punya keinginan dan kehendak, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanya Allah saja yang kalau punya keinginan pasti terjadi. Kalau kita punya keinginan, walaupun sejuta macam usaha dibantu sejuta manusia, belum tentu terjadi. Nah, timbul pertanyaan, kalau begitu buat apa usaha? Kalau begitu buat apa kita menjalankan perintah? Usaha dan perintah hanyalah wujud sebuah kepatuhan dan ketaatan terhadap perintah Allah. Jika kita punya keinginan, maka keinginan itu pertama harus diseleksi dulu. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Tinggalkan keinginan-keinginan yang buruk dan salah. Kemudian kita ambil keinginan yang baik dan benar. Lalu setelah itu melakukan action, usaha. Amal, perbuatan. Usaha ini ada dua juga. Ada usaha yang benar menurut aturannya Allah.
ada usaha yang salah, hanya mengikuti jejak setan. Maka kemudian kita lakukan usaha yang benar. Jika keinginan kita, cita-cita dan niat, ghoyah dan maqasid kita baik dan benar, lalu dilakukan dengan usaha-usaha yang mengikuti syariat Allah yang benar, maka tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Niat benarnya sudah mendapat ampunan Allah, rahmat Allah. Amal usaha yang benar sudah dicatat sebagai amal ibadah yang akan mendapatkan ampunan, rahmat, dan disiapkan surga. Lalu nggak boleh seorang mukmin mengatakan, saya sudah pontang-panting usaha mati-matian begini habis-habisan kok tidak tiba-tiba tidak membuahkan hasil, kecewa saya. Itulah akibat sifat rububiyah. Ketika harapan yang diinginkan harus terjadi, maka akan kecewa ketika tidak terjadi. Ketika sudah banyak membuang dana, modal, tenaga, dan waktu, tiba-tiba gagal juga, maka dia kecewa, sakit hati, dan menyalahkan pihak lain yang dianggap menjadi penyebab kegagalan usahanya. Maka bagi orang yang beriman, sifat ini hanya ditempatkan pada Allah saja. Saya mah punya niat yang baik dan usaha yang baik, hanya sebatas ingin mentaati perintah Allah demi mendapatkan ridhonya Allah, ampunannya Allah, rahmatnya Allah, dan surganya Allah. Dengan menjalankan perintahnya Allah ini, saya tercatat hamba Allah yang taat. Makanya sifat 4 tadi disembelih, kita ganti dengan sifat ibadiyah, sifat kehambaan. Saya memang seorang hamba. Di antara sifat rububiyah lagi adalah merasa memiliki sesuatu dengan kepemilikan mutlak. Semua ini di alam semesta, bahkan yang ada pada diri kita, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan di bumi semua milik Allah. Orang yang menganggap bahwa hartanya, jabatannya, tanahnya, uangnya, rezekinya, semua ini milik dirinya, sehingga dia bebas sebebas-bebasnya secara mutlak menggunakannya tanpa peduli dengan aturan, itu sifat rububiyah. Allah lah sang pencipta, Allah lah sang pemilik, dan Allah bebas berbuat dengan miliknya sendiri. Dan Allah tidak dihukumi dosa dan pahala. Nggak ada yang akan minta pertanggungjawaban Allah. Tapi beda dengan kita. Kepemilikan kita adalah amanah, titipan. Dia adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita sebagai amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang beriman terhadap titipan Allah itu dijaga. Yaitu ini titipan Allah itu Allah maunya saya suruh ngapain. Perintah-perintah Allah terhadap titipannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tidak pernah, dan tadi kalau merasa memiliki pada akhirnya sombong. Hanya Allah yang boleh sombong. Kita tidak boleh sombong. Allah punya sifat mutakabbir, maha sombong. Karena dia sang pemilik dan pencipta. Kalau kita punya harta, punya jabatan, punya apa, titipan Allah bukan milik kita. Maka tak perlu sombong. Kalau kita sombong kemudian menghina orang, menolak kebenaran dan aturan konstitusi yang ada, dilanggar. Semaunya sendiri, terserah saya berbuat apa. Itu sifat rububiyah, sifat Tuhan. Dan dia pengen jadi Tuhan sama dengan Fir'aun. Gak peduli dengan aturan baik buruk. Aturan itu walaupun tidak tertulis pada sebuah konstitusi yang ditetapkan sebagai undang-undang, sebenarnya aturan hidup itu ada di dalam jiwa kita. Apa yang manusia lain suka ya kita suka, apa yang manusia lain benci ya kita benci. Itu adalah kesepakatan hati manusia yang disebut dengan fitrah naluriyah insaniyah. Jadi orang yang maunya berbuat urusan saya, dan ini diantaranya Allah sebutkan di dalam surat Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila? Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apa kau pikir kau bisa menjadi pelindungnya? Nah, kemudian pada ayat 44-nya Allah melanjutkan, ataukah kau kira kau bisa melindungi dia? Mereka itu mendengar, mereka itu memahami. Tidak, mereka akan bagaikan binatang, bahkan lebih sesat jalannya. Jadi kita nih nggak boleh punya keinginan harus terjadi. Pokoknya lakukan usaha, lakukan saja. Nggak terjadi, terjadi dan tidak terjadi sudah ada catatan di Lauh Mahfuz. Kalau catatannya terjadi ya terjadi, catatannya tidak terjadi ya tidak terjadi. Tetapi amal baik yang kita lakukan akan dapat pahala.
Walaupun terjadi, tapi cara usaha yang dilakukan salah, buat apa? Toh kesalahan amal itu menjadi dosa buat kita. Hasil yang kita dapatkan tidak dibawa mati, tapi catatan buruk dosa itu yang akan dibawa mati. Sifat Tuhan juga adalah maunya, sifat Tuhan itu adalah sebagai raja. Ada manusia yang maunya raja, artinya pemimpin yang mutlak semua orang harus hormat dan patuh kepada saya. Kalau ada diri seseorang yang jiwanya pengennya dihormati, lalu ketika tidak dihormati marah, pengennya dipatuhi, ketika tidak dipatuhi marah, kalau perlu yang membangkangnya ditangkap, dikriminalisasi dan dipenjara. Dia adalah sifat rububiyah. Kalau orang disuruh tidak mau ya sudah, kita maafkan. Toh ketika dia melakukan kebaikan, pahalanya dia. Ketika dia tidak melakukan kebaikan, ya dosanya dia. Kalau memang kita ada dalam sebuah lembaga, dalam sebuah institusi, memang kita atasan dan berwenang untuk menerima dan memecat, ya boleh saja. Tapi sebelum dipecat, cobalah ditegur baik-baik, dinasehati atau dipindahkan kepada jabatan yang lain. Bukan main tangkap, main penjara. Manusia yang bersifat ibadiah, tidak ada hatinya berharap dihormati. Tidak ada hatinya berharap dipatuhi. Ketika saya nyuruh anak saya sholat, maka saya sudah dapat pahala dengan perintahnya itu. Ketika anak tidak sholat, itu dosanya anak saya. Saya tidak berdosa karena sudah nyuruh, tapi juga tidak nyuruh dengan aturan yang sempurna. Ya dididik, dinasihati, diceritakan, disuruh, dicontohin. Lalu kemudian saya dapat pahala. Kalau seandainya anak berbuat dosa, maksiat dan kufur, lalu orang tuanya berdosa, kita akan sama dengan kita menuduh Nabi Nuh berdosa karena anaknya juga maksiat dan kafir. Kalau istrinya berbuat maksiat dianggap suaminya berdosa, maka kita menuduh juga Nabi Lut berdosa karena istrinya kufur. Yang berdosa bukan pada maksiat yang dilakukan anak dan istri, tetapi ketika tidak mendidik anak dan istri dengan baik dan benar, disitulah letak dosa kita. Ketika itu sudah mendidik dengan baik dan benar terhadap anak dan istri, kemudian mereka ingkar kepada Allah dan tidak menjalankannya, itu dosanya mereka. Jadi ketika anak sudah kita ajari dengan baik, lalu disuruh nggak mau, ya sudah, kita tidak perlu marah-marah, lalu kemudian kita siksa dia. Itu namanya sifat rububiyah. Hanya Allah yang berhak menyiksa. Kita hanya setelah, ya Allah, saya sudah ajari anak saya dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian sudah saya perintahkan, ya Allah, sedangkan hati anak saya ada dalam genggaman-Mu. Engkaulah yang berkuasa merubahnya jadi baik atau buruk. Ampuni ya Allah diri saya kalau dalam mendidik masih ada kekurangan. Ampuni anak saya ya Allah dan hidayahi anak saya ya Allah. Itulah yang disebut sifat ibadiyah. Bukan ketika nyuruh tidak dipatuhi, disiksa dan sebagainya. Nah ini sifat-sifat rububiyah. Dan kalau sifat bahimiyah, sifat sabuiyah, sifat syaitoniyah biasanya ada pada orang kafir atau orang yang tidak ibadah. Tapi sifat rububiyah pada umumnya kita-kita nih, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin berbuat baik, setan membisikinya dengan sifat ini. Ketika kita sudah menjadi baik, merasa terhormat, pengen dihormati, tidak dihormati, marah. Merasa lebih mulia, tidak dimuliakan, marah. Ketika kita nyuruh anak istri tidak patuh, kita akan langsung memvonis, kamu istri durhaka tidak patuh, kamu anak durhaka tidak patuh. Kita jangan bicara anak istri durhaka dulu. Kita sudah mendidik dengan penuh kesabaran, penuh kebenaran, penuh keteladanan, penuh kelembutan. Sudah dilakukan apa belum? Jangan langsung main tuduh saja istri dan anak durhaka, sementara kita tidak memberikan contoh teladan yang baik, yang lembut, yang benar. Nah ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Di kesimpulannya adalah bahwa kurban, apalah artinya seseorang membeli sapi yang besar, kemudian dia kurban, tapi hatinya ria, ujub, sombong, merasa diri paling baik dan paling benar, dan juga dia sendiri setelah korban lalu tidak sholat, lalu dia juga persoalan zina tidak ditinggalkan, halal haram tidak dijauhi, maka sapi yang di luar dirinya disembelih, sapi yang ada di dalam dirinya dipelihara dengan suburnya. Jadi buat apa kita menyembelih binatang yang ada di luar sementara binatang yang ada di dalam diri kita pelihara sampai gemuk. Mestinya yang ideal adalah kalau kita memang menjalankan perintah menyembelih kurban di luar badan kita, binatang itu, maka binatang yang ada di dalam diri kita, sifat-sifat binatang itu kita sembelih, kita lalu menjadi sifat ibadiyah.
Oke, itu hanya orang kaya yang bisa membeli sapi. Ada orang miskin pengen kurban binatang, nggak sanggup, nggak punya duit. Boleh dia bisa melakukan kurban pada dirinya, yaitu sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam dirinya, sembelih, buang menjadi sifat ibadiah, maka itu tidak kalah pahalanya. Semoga Allah memberikan kita hidayah, iman yang kuat, ilmu yang manfaat, wafatnya husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.